yuk kita ngobrolin soal asuransi kesehatan. Karena asuransi kesehatan adalah asuransi yang wajib dimiliki oleh semua orang. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga luar biasa seperti yang direncanakan. Di video kali ini, Vina akan ajak teman-teman untuk ngobrolin dan buka-bukaan soal polis asuransi. Dalam episode Beli Sana, Bedah Polis bersama Vina. Beli sana, bedah polis bersama Vina. Nah, di episode Beli Sana, Vina akan bahas seputar pasal-pasal yang ada di dalam kontrak sebuah polis asuransi. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa di sini yang akan kita bahas adalah secara umum. Jadi bisa saja dari perusahaan A, B, C, dan sebagainya. Dan seluruh pembahasan di episode ini murni bersifat edukasi. So teman-teman, mari kita sama-sama belajar dengan hati yang terbuka, oke? Untuk episode pertama ini, yuk kita ngobrolin soal asuransi kesehatan. Karena asuransi kesehatan adalah asuransi yang wajib dimiliki oleh semua orang. Biasanya, seorang nasabah yang kritis itu pengen tahu banyak dong soal asuransi. Cari ini, cari itu, semua informasi dicari. Jadi tidak hanya manfaat yang bisa didapat yang ingin diketahui, tetapi juga apa-apa saja sih kondisi yang tidak bisa di-cover oleh asuransi yang ingin dia beli itu. Nah, semua ini sudah tertera jelas di dalam polis asuransi kesehatan dalam pasal pengecualian. Ada beberapa kondisi yang ada di dalam pasal pengecualian. Kita bahas satu-satu ya. Kondisi pertama adalah soal masa tunggu. Jadi, ada kurun waktu yang harus kita lalui untuk mendapatkan seluruh manfaat dari polis asuransi yang kita miliki. Ada yang masa tunggunya 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun. So, jika teman-teman kita mengalami sakit saat kita masih berada dalam masa tunggu, artinya polis yang kita miliki belum bisa kita gunakan untuk membayar biaya rumah sakit. Kondisi kedua adalah soal cek medis. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, bahkan untuk orang-orang yang sudah punya polis asuransi juga sering ragu akan manfaat ini. Nah, jadi untuk segala hal yang berhubungan dengan cek medis yang sifatnya hanya berupa diagnosa, sebenarnya tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Kecuali setelah cek medis tersebut ada sebuah masalah dan harus dilakukan penanganan oleh dokter, yaitu berupa operasi atau berupa injeksi obat dan sebagainya. Itu baru kita bisa gunakan untuk klaim asuransi kesehatan. Kondisi ketiga adalah soal kehamilan. Nah, kondisi ini paling sering nih ditanya oleh pengantin-pengantin baru atau yang lagi program-program nih. Nah, jadi sebenarnya kehamilan itu bisa dikategorikan kecelakaan. Tapi kecelakaannya disengaja. Kalau kecelakaan saja sih bisa di-cover oleh asuransi kesehatan. Masalahnya kecelakaan yang disengaja tidak bisa di-cover. So, bagi yang nanya, kehamilan itu bisa di-cover nggak? Biaya lahiran itu bisa nggak di-cover? Jawabannya secara umum tidak bisa di-cover. Lanjut kondisi keempat. Nah, kondisi keempat ini satu komplek dengan kehamilan tadi, yaitu soal perawatan kecantikan. Nah, perawatan kecantikan bisa aja ya nih ya. Misalnya nih saya pakai kacamata. Saya mau cantik, nggak mau pakai kacamata lagi. Maunya laser mata. Atau hidung saya kurang mancung nih, pengen agak ditinggihin. Atau muka saya kurang V shape, maka saya mau dibuat rahangnya lebih kecil. Nah, maaf ya teman-teman, soal perawatan kecantikan ini tidak bisa di-cover oleh asuransi kesehatan. Memang sih untuk perawatan kecantikan butuh biaya besar, tapi sayang sekali tidak bisa di-cover oleh asuransi kesehatan. So, alternatifnya adalah beli sana di program tabungan lainnya. Sama Vina ya. Nah, itu tadi adalah beberapa kondisi yang ada di dalam pasal pengecualian di sebuah polis asuransi. Masih ada beberapa kondisi lainnya yang bisa juga teman-teman baca langsung di dalam polis masing-masing. Untuk pasal lainnya akan kita bahas di episode selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan wawasan buat teman-teman supaya gak sembarang lagi beli sana, beli sini, tetapi membeli dengan sadar dan teredukasi.
Jika teman-teman menyukai video ini, please klik like and share agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat yang sama. Dan jika teman-teman ada pasal polis yang ingin dibedah bersama dengan Vina, please leave comment ya. Masa depan terbaik dimulai dari perencanaan terbaik. Thanks for watching.